sekarang kita masuk ke materi baru di Python nih teman-teman. Kita akan bahas tentang code editor nih. Kalau teman-teman perhatiin di materi-materi sebelumnya tentang Python operations gitu ya, operasi-operasi apa yang bisa kita lakukan di Python, terus tentang tipe-tipe data gitu ya. Gue sering minta teman-teman untuk buka terminal dan buka Python 3 gitu ya, aplikasi Python 3. Nah ini sebenarnya disebut sebagai Python Interpreter Environment teman-teman. Nah kekurangannya adalah Python Interpreter Environment ini akan mengevaluasi atau mengeksekusi semua statement teman-teman secara langsung gitu. Misalkan nih A sama dengan 1. Nah, ketika teman-teman enter A sama dengan 1, ini akan langsung dieksekusi sama si Python Interpreter itu gitu. Jadi 1 akan langsung dimasukkan ke dalam A gitu. Atau kalau teman-teman bingung, kita lihat contoh yang ketiga nih. A sama dengan B. Ketika teman-teman enter statement ini, ekspresi ini gitu ya, A sama dengan B, ketika teman-teman enter, Python Interpreter akan langsung mengeksekusi hasilnya gitu. Hasilnya kan A sama dengan B ya, false ya. Kan A sama dengan 1, B sama dengan 2, apakah mereka sama? Enggak gitu ya, false keluar hasilnya. Ketika teman-teman enter, itu langsung dievaluasi sama si Python Interpreter ini gitu ya. Padahal, in real world, ketika teman-teman ngoding untuk bikin aplikasi, teman-teman tuh akan bikin codingan dulu tuh. Mungkin bisa sampai 100 line, 1000 line gitu ya, 10.000 line, I don't know. Pokoknya akan banyak sekali statement atau ekspresi yang teman-teman harus buat dulu gitu ya, kondisinya tuh. Pada saat teman-teman sudah selesai ngoding, baru Python akan mengeksekusi, menginterpret dari hasil codingannya teman-teman gitu. Berbeda dengan Python Live Environment ini. Kebayang ya? Nah, kalau teman-teman buka nih Python 3, nah ini kalau teman-teman A sama dengan 1, B sama dengan 2. Ketika teman-teman bikin ekspresi berikutnya A sama dengan B gitu ya, itu Python Interpreter itu akan langsung eksekusi ekspresi ini gitu ya. Oke, makanya kita perlu code editor teman-teman buat bikin codingannya dulu. Kita mau bikin statement-statementnya dulu, aplikasi akan seperti ini gitu ya. Pada saat setelah selesai codingannya, baru kita interpret atau execute menggunakan Python. Ya, kebayang ya. Nah, code editor ini gue coba bagi jadi dua ya. Ada yang terminal integrated, di mana nanti tampilannya tuh akan mirip seperti ini, mirip seperti Python Interpreter Environment ya. Jadi kita pakai tampilan terminal. Nanti code editornya akan ya mirip-mirip seperti terminal gitu ya tampilannya, karena kita akan pakai terminal actually. Jadi aplikasinya akan running on top of terminal gitu. Ada yang IDE nih, teman-teman, Integrated Development Environment. Nah, IDE ini lebih canggih. Dia punya tampilan sendiri, even kita bisa custom temanya gitu ya, mau warna-warni kayak tulisannya mau warna hijau, backgroundnya warna biru gitu ya. Bebas lah intinya. Kita bisa punya tampilan sendiri, even kita punya auto completions, ada linter di situ gitu ya. Itu bisa bantu teman-teman untuk ngoding lebih efektif lagi ya. Jadi pada saat bikin kode itu bisa jadi lebih mudah gitu. Even ada banyak plugin-plugin nih di IDE juga gitu ya, plugin-plugin yang custom yang benar-benar bisa bantu kebutuhan spesifik teman-teman gitu ya. Nah, sekarang kita akan mulai dari terminal integrated code editor ya. Nah, pertanyaan pertama yang pasti dilontarkan sama teman-teman adalah ngapain sih Bang kita masih belajar yang terminal integrated code editor ya kan? Sekarang kemampuan komputer sekarang tuh udah canggih-canggih gitu ya. Well, untuk ngerender code editor sederhana aja harusnya udah mudah gitu kan. Nggak perlu lagi pakai tampilan-tampilan terminal kayak begini kan harusnya gitu ya. Karena kemampuan komputer sekarang udah canggih untuk ya ngerender code editor harusnya udah bisa gitu. Nah, kenapa kita harus belajar? Jawaban gue adalah based on pengalaman gue ketika teman-teman akan berinteraksi dengan server, ya, apalagi teman-teman yang mau pindah karir ke DevOps, mau ke infrastructure engineer, pakai ke security gitu ya. Ketika teman-teman akan berinteraksi dengan server, ya, server di sekarang gitu ya, server di cloud itu rata-rata mereka nggak nyiapin GUI gitu. Mereka hanya nyiapin ya via SSH gitu. Kalau teman-teman pengen ngerti tentang SSH, nanti teman-teman bisa lihat materi gue tentang networking ya. Ketika teman-teman interaksi dengan server pakai SSH gitu, itu akan terminal based nih tampilannya gitu. Jadi teman-teman pakai terminal aja, kita nggak pakai GUI tampilan code editor, text editor gitu. Nah, ketika teman-teman pengen ngedit script lah, ngedit kode gitu di server nanti, teman-teman hanya bisa menggunakan yang terminal integrated nih. Nah, bayangin kalau teman-teman nggak ngerti pakai terminal integrated code editor, ya teman-teman berarti mesti download dulu filenya, terus teman-teman edit gitu kan, edit di filenya di lokal laptop teman-teman atau di komputer teman-teman, terus diupload lagi gitu ya, diupload lagi ke server, terus dijalanin gitu kan.
ya nggak efektif ya. Lebih baik teman-teman juga pelajari Terminal Integrated Code Editor nih. Jadi lo dengan mudah tinggal edit langsung di server pakai Terminal Integrated Code Editor, save, selesai gitu ya. Nah, yang common itu ada dua. Yang pertama ini ada Nano Code Editor. Yang kedua ada Vim. Vim juga sebenarnya sekarang udah ada NeoVim ya. Sebenarnya selain ini juga ada banyak banget Terminal Integrated Code Editor. Ya, silakan teman-teman bisa cari gitu ya. Nah, karena gue maksudnya gue familiar sama Nano gitu ya, gue sering banget pakai Nano, gue akan coba demoin pakai Nano Code Editor ya. Nah, sekarang kita coba buka terminalnya nih, teman-teman. Oke. Nah, in order untuk ngerti lebih gitu, lebih dalam, lebih komprehensif tentang Terminal Integrated Code Editor, ya teman-teman harus lebih paham dulu tentang cara nge-operate pakai terminal ya. Gimana cara ngecek list file di folder gitu ya, gimana cara kita masuk ke folder pakai terminal atau command prompt gitu. Nah, teman-teman untuk lebih ngertinya bisa cek playlist gue tentang cara mengoperasikan terminal atau command prompt ya. Nah, sekarang gue akan coba sekalian juga kasih tahu tentang komen-komen dasarnya aja gitu ya. Gue mau cari tahu dulu nih terminal gue ada di posisi directory mana ya, di folder mana, tinggal ketik pwd. Oh, gue ada di path ini nih, users, Muhammad Jihad, documents, project. Gue udah ada di folder yang gue inginkan gitu ya. Gue udah ada di folder di mana gue pengen bikin project Python gue gitu ya. Gue pengen bikin di sini di folder ini. Oke, udah selesai. Sekarang gue ls dulu nih. Gue pengen list dulu. ls ini adalah komen untuk ngelihat nih, pengen lihat ada folder atau file apa aja sih di dalam current directory kita gitu ya. Kita kan sekarang ada di posisinya ada di sini nih. Ada di folder project ini. Nah, kita pengen tahu nih di dalam project ini tuh ada file apa aja. Oke? Ada folder atau file apa aja. Ternyata ls ini nge-return kosong nih, berarti nggak lagi folder ini lagi kosong gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke nano-nya nih, teman-teman. Nah, untuk pakai nano, teman-teman tinggal ketik nano ditambah dengan nama file yang ingin teman-teman buat. Ya, karena kita mau ngoding Python, ya, tinggal gunain main.py. Sebenarnya kalau di Python ininya nggak perlu main ya, bisa index.py, mau package.py, apapun itu gitu ya, terserah gitu ya. Nano main.py. Yang penting di belakangnya ada .py ini untuk menunjukkan bahwa file ini adalah file Python gitu ya, file codingan Python dengan ekstensi .py ini. Oke, langsung lanjut. Nano main.py. Nah, ini tampilan dari si nano-nya nih, teman-teman ya. Jadi bukan hampir mirip ya, karena emang ini terminal ya, tampilannya seperti terminal ini gitu ya, tampilan si GUI dari Nano ini. Nah, di sini kita bisa mulai ngoding nih, teman-teman. A sama dengan 1, B sama dengan 2, A sama dengan B. Oke, ini adalah codingan yang bisa kita lihat kan. Nah, tapi kalau kita ngoding di code editor, ketika kita bikin enter seperti ini gitu ya, ya ini belum dievaluasi sama si Python gitu. Nanti dievaluasi setelah selesai kita save. Oke. Kita coba save, ya, A sama dengan 1, B sama dengan 2, A sama dengan B. Kita coba save, caranya adalah exit aja teman-teman ini. Exit, kita save, yes. Main.py, yes. Oke, kalau kita ls, ya filenya sudah ada ya, main.py. Kalau kita cat ini untuk melihat isi file gitu ya, isi filenya, cat main.py. Nah, ini isi dari file kita kan. Nah, sekarang kita coba eksekusi nih. Tadi kan teman-teman udah bikin codingan ya di main.py. Sekarang kita coba eksekusi main.py-nya. Caranya adalah Python 3 panggil nama file Python-nya main.py. Selesai. File ini akan diinterpret satu-satu sama si Python 3. A sama 1 oke di store, terus B sama dengan 2 oke di store ya. Di store itu maksudnya 1 disimpan di A gitu ya, di store di A, 2 di store di B, terus ada ekspresi A sama dengan B yang mana akan nge-return false kan. Nah, tapi kok Bang di sini kok nggak ada false-nya gitu ya? Ya betul, kenapa nggak ada false-nya coba? Karena di codingan teman-teman nggak ada perintah untuk nge-print out ke terminal dari hasil ekspresi ini gitu. Kebayang ya? Terus kenapa Bang kalau di Python live environment ini langsung di return gitu ya? Nah, itu hasil return-nya. Oke, hasil dari ekspresinya, bukan tampilannya gitu. Kebayang ya teman-teman ya? Nah, kalau teman-teman mau tampilin ini ke depan, teman-teman edit lagi nih. Caranya adalah nano, panggil lagi filenya tadi kalau mau edit file yang tadi gitu ya, main.py. Nah, ini kita edit. Jadi print dulu. Nah, print ini adalah built-in function dari si Python ya untuk nampilin ke terminal gitu ya, ke sysout. Oke, print A sama dengan B. Save lagi, Ctrl X, terus Y, enter.
Kita jalanin lagi, Python 3, main.py. False. Oke, jadi intinya teman-teman mesti, kalau teman-teman mau ngeluarin output gitu ya ke terminal, teman-teman mesti pakai print ini sekarang. Oke, kebayang ya? Nah, sekarang teman-teman udah bisa ngoding di sini nih, ngoding apapun itu gitu ya. Operasi-operasi yang kemarin kita pernah lakuin, teman-teman bisa cobain di sini gitu. Oke.